Aku bungkam mulut keluarga suamiku dengan penghasilanku. Nisa, bilangin tuh anak kamu jangan suka ngambil mainan Gita. Suara Mbak Hasna, kakak iparku, memenuhi ruangan dengan nada tinggi yang menusuk telinga. "Mah, Safa nggak ambil apa-apa, kok?" bisik Safa dengan wajah takut-takut suatu hari. Safa, anakku yang baru berusia 4 tahun, juga tidak luput dari perlakuan buruk keluarga suamiku. Setiap kali Safa bermain dengan Gita, anak Mbak Hasna, pasti ada saja masalah. Entah Safa dituduh merusak mainan, mengambil barang, atau membuat Gita menangis. Padahal aku tahu persis Safa tidak bersalah dan tidak melakukan hal itu. Aku pun meraih Safa ke dalam pelukanku, mencoba menenangkannya. "Nggak apa-apa, sayang. Mama percaya sama kamu," bisikku lembut. Namun, dalam hati aku menahan tangis. Aku hanya bisa menunduk, menahan amarah yang meluap di dada. Safa memang tidak mungkin mengambil mainan Gita. Sedari tadi, aku mengawasi mereka bermain. Namun, seperti biasa, aku selalu jadi sasaran tuduhan. "Mbak, aku dari tadi di sini. Aku nggak lihat Safa ambil mainan Gita kok," jawabku pelan, berusaha tetap tenang. "Halah, nggak ada maling yang ngaku. Paling anakmu sudah sembunyiin mainannya Gita. Kalian kan miskin, pasti pengen mainan bagus kayak punya Gita," ejek Mbak Hasna sambil menatapku dengan pandangan merendahkan. Air mataku menggenang di pelupuk mata. Tapi aku tidak boleh terlihat lemah di hadapan mereka. "Ada apa sih ini? Sore-sore gini kok masih pada ribut?" kata ibu mertuaku dari arah kamarnya. "Ini loh Bu, si Safa ngambil mainannya Gita tapi gak mau ngaku," kata Mbak Hasna ketus. Dasar miskin mainan aja masih sempet-sempetnya dicuri," ibu mertua. "Ibu, Mbak Hasna tolong jangan tuduh kami seperti itu terus. Kami memang miskin Bu, tapi kami juga masih punya harga diri," jawabku menangis. "Harga diri yang mana? Kamu tuh cuma numpang di sini," kata Mbak Hasna. "Astagfirullah Mbak, cukup Mbak." Saat aku mau melanjutkan omonganku tiba-tiba ibu mertua langsung memotongnya. "Udahlah Nisa, gak usah banyak omong. Kamu tuh memang miskin. Lagian juga kamu gak becus urus rumah. Lihat tuh, dapur berantakan," seru ibu mertua. Aku hanya bisa mengangguk, menahan perih di hati. Setiap hari, aku harus mendengar hinaan semacam itu. Aku tahu, sejak awal ibu mertua tidak suka denganku karena latar belakang keluargaku yang sederhana. Namun, aku tetap berusaha sabar demi Safa dan Sahrul. Tinggal bersama keluarga suami memang tidak mudah, terutama ketika ibu mertua dan kakak ipar terus-menerus mengatur kehidupanku. Setiap hari, aku dihadapkan dengan omelan ibu mertua yang selalu merasa bahwa aku tidak becus mengurus rumah. "Nisa, kamu itu nggak usah terlalu banyak tidur siang. Lihat tuh, lantai belum dipel," bentak ibu mertua suatu hari ketika aku baru saja duduk sebentar setelah membersihkan dapur. Sementara itu, Mbak Hasna selalu mencari alasan untuk menghina keadaanku yang serba kekurangan. "Nisa, anak itu loh dirawat, udah dekil bajunya cuma itu-itu aja," ejeknya dengan tawa sinis. Aku hanya bisa terdiam. Seolah-olah hidupku tak ada artinya selain menjadi sasaran hinaan. Ditambah lagi masalah keuangan juga menjadi beban tersendiri. Setiap tanggal 5, ketika Mas Sahrul menerima gaji, ibu mertua dan Mbak Hasna langsung berebut meminta jatah. Ibu mertua selalu mengatakan bahwa uang itu untuk keperluan arisan atau membantu biaya kuliah Dian, adik bungsu suamiku. "Rul, ibu nanti sore minta uang buat adikmu ya. Minggu depan dia sudah mulai ujian semester jadi semua administrasi harus lunas besok," kata ibu mertuaku lembut. "Iya Bu, nanti Sahrul transfer seperti biasa ya Bu," kata Mas Sahrul. "Oh iya Rul, sekalian juga Mbak Hasna ya Rul, besok kita kan ada study tour di sekolahnya. Mbak nanti minta uang jajan kita ya Ru," kata Mbak Hasna tanpa malu. Padahal suami Mbak Hasna juga sudah bekerja sebagai sales motor, namun
Ia tetap saja masih meminta uang Mas Sahrul, alasannya sebagai ganti dulu sewaktu Mas Sahrul kuliah Mbak Hasna lah yang ikut membiayai kuliahnya. Aku kadang sering berbicara dengan suamiku tentang uang gaji Mas Sahrul yang sebenarnya tidak terlalu banyak juga. Uang gaji Mas Sahrul hanya 4 juta, bisa dibilang termasuk sedikit karena biasanya untuk ibu mertua dan Mbak Hasna pasti Mas Sahrul menyisakan setengahnya. Dan yang setengahnya lagi buat aku dan Safa dan keperluan lainnya. Nisa, kamu ngerti kan? Ibu butuh uang ini untuk kuliah Dian. Kamu bisa hidup dari sisa uang yang ada, kan? Kata Mas Sahrul dengan wajah polosnya. Padahal uang yang diberikan Mas Sahrul untukku dan Safa hanya tersisa 1 juta. Aku hanya mengangguk. Meski dalam hati aku tahu uang itu tidak akan cukup untuk hidup selama sebulan. Setiap kali aku mencoba berbicara dengan Mas Sahrul, dia hanya berkata, "Sabar ya, Nisa. Kita harus bantu keluarga, lagi pula kita juga masih menumpang di rumah ibu." Aku tahu benar kondisi Mas Sahrul. Dia selalu berada di antara dua sisi. Di satu sisi dia adalah anak yang harus berbakti pada ibunya. Tapi di sisi lain, dia suami yang seharusnya melindungiku. Namun, setiap kali aku mencoba bercerita tentang perlakuan ibu mertua dan kakak ipar, Mas Sahrul hanya bisa meminta maaf. "Maafkan Mas, Nisa. Ibu dan Mbak Hasna memang kadang keras. Tapi Mas yakin mereka nggak sungguh-sungguh. Kamu sabar ya," katanya suatu malam setelah aku menangis karena dibilang tidak becus mengurus rumah. "Aku sabar, Mas. Tapi sampai kapan? Aku juga manusia. Aku capek selalu disalahkan," kataku sambil menyeka air mata. Mas Sahrul memelukku, tapi aku tahu, tak ada yang bisa diubahnya. Dia terlalu terikat dengan keluarganya. Sebenarnya pernah aku meminta kepada Mas Sahrul agar menyewa kontrakan saja. Tapi Mas Sahrul dilarang oleh ibunya, katanya hanya membuang uang saja. Lebih baik tinggal di rumah dan sekalian merawat ibu. Dan seperti itulah yang aku tak suka dari Mas Sahrul yang selalu menurut apa kata ibunya tanpa peduli dengan perasaanku. Di sisi lain Safa, anakku yang polos dan lugu, memang selalu menjadi tempatku bertahan di tengah semua kesulitan ini. Setiap kali dia memelukku erat, rasanya seolah dunia berhenti sejenak dari kejamnya perlakuan ibu mertua dan Mbak Hasna. Namun, ada saat-saat di mana Safa juga harus menghadapi realita pahit, dan setiap kali itu terjadi, hatiku serasa hancur berkeping-keping. Suatu hari, Safa bertanya dengan mata sayu yang menyimpan kebingungan, "Mah, kenapa Gita selalu bilang Safa nggak boleh main sama dia? Katanya Safa miskin suka ambil mainannya." Pertanyaan itu langsung menusuk hatiku. Bagaimana aku bisa menjelaskan pada anak sekecil itu bahwa keluarga ini memandang rendah kami? Bahkan sampai melibatkan anak-anak? Gita, putri Mbak Hasna yang masih kecil, rupanya sudah terpengaruh oleh cara berpikir ibunya. Memperlakukan Safa seperti anak yang tak berharga hanya karena kami dianggap miskin. Aku hanya bisa menahan isak tangis yang hampir keluar, lalu berkata dengan lembut, "Nggak apa-apa, sayang. Safa main sama Mama saja." "Yah, Mamah kan selalu ada buat Safa." Safa mengangguk pelan. Meski aku tahu di dalam hatinya, ada perasaan tersakiti yang tidak bisa diungkapkan. Sebagai seorang ibu, aku merasa gagal melindungi anakku dari dunia yang begitu kejam, bahkan di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi kami. Setiap kali ada kesempatan, aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Safa, meski dari sisa-sisa yang kami punya. Namun, seringkali, aku merasa tak berdaya. Seperti saat melihat Gita memiliki mainan baru yang mahal, yang selalu membuat Safa iri. Aku melihat tatapan Safa yang penuh harap setiap kali dia memperhatikan Gita bermain. Tapi aku tahu, aku tidak bisa membelikan mainan serupa untuknya. Uang yang tersisa dari gaji Mas Sahrul selalu pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk membeli mainan sederhana pun seringkali aku harus menunggu hingga akhir bulan. Namun, lebih dari sekadar mainan, aku merasa luka Safa lebih dalam dari itu. Gita, dengan segala kemewahannya, seringkali membuat Safa merasa berbeda, seolah-olah keberadaan Safa hanya untuk dihina. Ibu mertua juga tak pernah berhenti membanggakan Mbak Hasna, terutama tentang suaminya, Mas Ari,
yang katanya sukses sebagai sales motor dan mertua Mbak Hasna yang seorang juragan beras di desanya. Setiap hari, ibu mertua selalu membicarakan tentang mereka, seolah keluarga Mbak Hasna adalah tolok ukur kesuksesan di rumah ini. Namun, yang membuatku heran, kenapa Mbak Hasna, yang begitu dibanggakan itu, masih terus tinggal di rumah ini? Kenapa dia tidak membangun rumahnya sendiri bersama Mas Ari? Padahal setiap bulan Mas Ari menerima gaji yang katanya lumayan. Kenapa setiap kali gajian, Mbak Hasna masih saja meminta jatah dari Mas Sahrul? Apakah sebenarnya mereka juga kekurangan? Atau ada masalah lain yang tak ku tahu? Pikiran-pikiran itu seringkali menghantui benakku. Mungkinkah ini semua hanyalah topeng dari kehidupan Mbak Hasna yang sebenarnya juga penuh dengan kekurangan? Apakah dia merasa iri padaku karena Mas Sahrul, meski dengan gaji yang tak seberapa, selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya? Atau mungkin dia hanya ingin memastikan bahwa aku dan Safa selalu berada di bawah bayang-bayang mereka? Setiap malam, aku sering terjaga memikirkan semua ini, sambil menatap Safa yang tertidur di sampingku. Dia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku bisa merasakan beban yang dia bawa. Bahkan di usia yang masih kecil, dia sudah merasakan kerasnya kehidupan yang tak adil ini. Aku ingin memberinya kehidupan yang lebih baik, tapi aku juga tak tahu bagaimana caranya keluar dari lingkaran ini. Sering kali aku merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Terjebak dalam rumah ini dengan segala aturan dan hinaan membuatku merasa terkurung. Rasanya seperti ada dinding tak kasat mata yang menghalangiku untuk keluar dan mencari kehidupan yang lebih layak. Aku tak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Tapi yang aku tahu, aku tidak ingin Safa tumbuh dengan rasa rendah diri karena perlakuan keluarga ini. Dia berhak mendapatkan kebahagiaan dan perlindungan. Dan aku akan melakukan apapun yang bisa aku lakukan untuk memastikan dia mendapatkan itu. Meskipun, untuk saat ini, aku hanya bisa memberinya pelukan dan janji bahwa suatu hari nanti, segalanya akan lebih baik. Selama berbulan-bulan, aku menahan luka yang semakin dalam. Setiap hari, hinaan dan cemoohan dari ibu mertua dan Mbak Hasna seolah menjadi makanan sehari-hari. Kata-kata mereka tidak lagi terasa seperti sekadar ucapan. Setiap ejekan yang mereka lontarkan seperti pisau tajam yang merobek harga diriku, sedikit demi sedikit. Namun, aku terus berusaha bertahan. Bukan untuk diriku, melainkan untuk Safa, anakku yang polos dan tak bersalah. Hingga suatu malam, Safa jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, dan aku bisa merasakan getaran cemas di dalam hatiku. Aku panik, tak tahu harus bagaimana. Mas Sahrul, badan Safa panas sekali, kataku dengan tangan gemetar saat ku pegang kening anakku. Aku khawatir. Mas, sepertinya kita harus bawa dia ke dokter. Mas Sahrul, yang sedang duduk di sofa, segera menghampiriku dan meraba dahi Safa. Ya ampun, panasnya tinggi. Yudah, kita bawa ke dokter aja sekarang. Akhirnya kami bersiap untuk pergi. Aku mengambil jaket Safa dan bersiap membawanya ke dokter. Namun, saat kami hendak keluar dari kamar, di ruang tengah sudah ada ibu mertua dan Mbak Hasna yang asyik mengobrol sambil menonton televisi. Pandangan mereka segera tertuju kepada kami. Mau kemana, Rul? Suara ibu mertua memecah keheningan. Ini, Bu, Safa demam tinggi. Kami mau bawa ke dokter dulu, jawab Mas Sahrul dengan tenang. Mendengar itu, Mbak Hasna segera memotong. Ah, nggak usah ke dokter segala, Rul. Gita juga sering demam kayak gitu. Aku cuma beli obat di apotek, sudah sembuh kok. Nggak perlu buang-buang uang buat ke dokter. Aku berusaha menahan napas, menekan emosi yang mulai bergolak di dada. Safa bukan Gita, dan aku tahu betul kapan anakku hanya butuh obat dari apotek dan kapan ia benar-benar perlu diperiksa dokter. Tapi, Mbak, panasnya Safa ini tinggi sekali. Jawabku dengan nada setenang mungkin, meskipun hatiku sudah mulai mendidih. Udah, Rul, potong ibu mertua. Ikutin apa kata Mbak Hasna aja. Dia lebih pengalaman ngurus anak dibanding istrimu. Lagi pula, minggu depan ibu ada arisan,
Mending uangnya disimpan dulu buat bantu ibu nanti. Mas Sahrul, yang tadi sempat kukira akan bersikeras, malah tampak goyah. Dia menoleh ke arahku, seolah mencari persetujuan. Namun yang aku dapat hanyalah rasa kecewa yang semakin menumpuk. Yudah, Bu, saya beli obat aja di apotek. Mbak, tolong tulisin nama obatnya ya, ujar Mas Sahrul akhirnya, menyerah pada desakan keluarganya. Aku berdiri mematung, menggigit bibir bawahku sambil menahan air mata. Dengan hati yang remuk redam, aku hanya bisa memandangi punggung Mas Sahrul yang pergi keluar rumah dengan motornya untuk membeli obat di apotek. Di dalam diriku, amarah dan kesedihan bercampur aduk. Kenapa? Bahkan untuk urusan kesehatan anakku, aku tidak punya suara di rumah ini. Aku kembali ke kamar dengan Safa di pelukanku, yang badannya semakin panas. Aku berusaha menenangkan diri, tetapi rasa tak berdaya menyelimuti seluruh tubuhku. Sambil membaringkan Safa di tempat tidur, air mataku mulai jatuh satu persatu. Aku menangis dalam diam, tanpa suara, hanya bisa merasakan kehancuran yang semakin dalam setiap detiknya. Mungkin, aku tak masalah jika mereka menghinaku, merendahkanku, bahkan mencemooh apapun yang kulakukan. Aku bisa menahan semua itu. Tapi ketika mereka mulai memperlakukan Safa seperti ini, anakku yang tak tahu apa-apa, yang hanya membutuhkan perawatan dan kasih sayang, hatiku benar-benar tak bisa menerima. Di dalam kamar, aku berusaha meredakan demam Safa dengan kain basah yang kutempelkan di dahinya. Namun, rasa bersalah terus menggerogoti pikiranku. Apakah aku ibu yang buruk karena tidak bisa melawan? Karena membiarkan anakku sakit dan hanya diobati seadanya? Setiap kali Safa mengigau di tengah tidurnya, menyebutkan namaku dengan suara lemah, tangisku semakin keras. Aku ingin memberinya yang terbaik, tapi bagaimana bisa? Jika setiap keputusan di rumah ini selalu ada campur tangan mereka? Aku ingin berteriak, ingin melawan, ingin mengatakan bahwa aku juga punya hak atas anakku sendiri. Namun, setiap kali aku berusaha melawan, seolah ada kekuatan yang menarikku kembali ke tempatku, seolah-olah suaraku tak pernah didengar di sini. Mas Sahrul akhirnya pulang, membawa obat yang diresepkan Mbak Hasna. Dengan wajah penuh harap, dia menyerahkannya padaku. Aku hanya diam, lalu memberinya senyum yang dipaksakan. "Terima kasih, Mas," kataku pelan. Namun, dalam hati, aku menangis sehancur-hancurnya. Aku ingin sekali berteriak, mengatakan bahwa ini semua tidak adil, bahwa aku merasa tidak dihargai sebagai seorang ibu dan istri. Tapi aku tahu, dalam situasi seperti ini, kata-kata hanya akan memperburuk keadaan. Jadi, seperti biasa, aku memilih diam dan menanggungnya sendiri. Saat malam semakin larut, dan Safa akhirnya tertidur lelap setelah meminum obat, aku duduk di sisi tempat tidur sambil menatapnya. Kelelahan fisik dan emosional melanda seluruh tubuhku. Aku ingin memberinya kehidupan yang lebih baik, lebih layak. Namun, di rumah ini, setiap impian kecilku tampaknya selalu ditentang, setiap usahaku selalu dianggap tidak cukup. Aku tahu aku harus kuat untuk Safa, tapi sampai kapan aku bisa bertahan dalam keadaan seperti ini? Sejak malam ketika kami berdebat soal Safa yang sakit, hubungan antara aku dan Mas Sahrul semakin terasa renggang. Kami seperti dua orang asing yang hidup di bawah atap yang sama, tanpa lagi ada kedekatan atau kehangatan yang dulu selalu kami rasakan. Setiap kali aku mencoba berbicara tentang perlakuan keluarganya, tentang betapa sulitnya hidup di rumah ini dengan ibu mertua dan Mbak Hasna yang selalu mencampuri urusan kami, Mas Sahrul hanya terdiam. Bahkan, seringkali dia hanya berlalu begitu saja, meninggalkanku dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai merasa semakin sendirian. Kecuali untuk hal-hal mendasar seperti kebutuhan sehari-hari atau urusan Safa, kami jarang berbicara. Kami tidak lagi bercanda atau tertawa bersama seperti dulu. Bahkan, saat aku mencoba mengajaknya bicara soal rencana masa depan, tanggapannya semakin dingin dan jauh dari harapan. Suatu malam, ketika suasana rumah terasa sepi dan dingin,
Aku memberanikan diri untuk memulai percakapan yang berat di antara kami. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya ada di pikirannya. Apakah dia merasa terbebani olehku? Ataukah dia benar-benar sudah menyerah pada hubungan ini? Mas, panggilku pelan, berharap dia akan menanggapi dengan hangat. Aku pengin bicara sebentar. Tentang kita, tentang rencana kita ke depan. Mas Sahrul yang saat itu sedang duduk di sofa sambil memandangi layar ponselnya, menoleh sebentar ke arahku. Namun, pandangannya datar, tanpa emosi. Nanti kita pikirkan. Nisa, Mas lagi pusing sama urusan kerjaan? Jawabnya pendek. Jawaban itu membuatku merasa seolah ditolak. Aku tahu, dia mungkin benar-benar sedang tertekan oleh pekerjaan, tapi apa yang kurasakan juga bukan hal kecil. Aku butuh suami yang bisa mendengarkanku, yang bisa berdiri di sampingku menghadapi segala tekanan ini bersama. Bukan hanya sekadar bayangan yang tak lagi peduli. Malam itu aku tidur dengan punggung menghadap ke arahnya. Aku bisa merasakan tubuh Mas Sahrul di sampingku, tetapi jarak emosional di antara kami terasa seperti jurang yang dalam dan tak terjangkau. Tanganku bergerak perlahan, ingin menyentuhnya, meraih kehangatan yang mungkin masih tersisa. Namun, aku ragu. Mungkinkah sentuhan itu akan mengubah segalanya? Atau malah membuatku semakin sadar bahwa suamiku sudah semakin jauh dariku? Perlahan aku menarik tanganku kembali, menggenggam selimut erat-erat sambil memejamkan mata. Tapi meski mataku tertutup, pikiranku terus melayang, merenungi hubungan kami yang semakin dingin dan tak menentu. Keesokan harinya, aku berusaha keras untuk tetap beraktivitas seperti biasa. Aku tahu, Safa masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dariku, terutama ketika ia mulai bertanya-tanya mengapa ayahnya jarang mengajaknya bermain lagi. Pertanyaan-pertanyaan Safa, meskipun polos, selalu membuat hatiku sakit. Aku tak ingin Safa merasa kehilangan ayahnya, tapi aku juga tak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, di rumah, hubungan kami dengan ibu mertua dan Mbak Hasna pun tak kunjung membaik. Setiap hari selalu ada saja komentar tajam dari mereka yang menusuk perasaanku. Mulai dari cara aku mengurus rumah, hingga bagaimana aku merawat Safa, selalu ada yang salah di mata mereka. Bahkan, saat aku mencoba lebih sabar dan tetap tersenyum, mereka seolah menemukan celah baru untuk menyerangku. Di saat-saat seperti itu, aku sangat membutuhkan dukungan Mas Sahrul. Aku ingin dia tahu bahwa aku bukan hanya lelah secara fisik, tetapi juga hancur secara emosional. Tapi sayangnya, dia semakin menjauh, semakin terperangkap dalam dunianya sendiri. Semakin hari, aku semakin tak mengenali Mas Sahrul. Dia pulang larut malam, terkadang tanpa memberi kabar, dan ketika di rumah, dia lebih sering mengurung diri di kamar atau sibuk dengan pekerjaannya. Wajahnya tampak lelah, matanya seringkali sayu, seolah ada beban berat yang dia pikul sendirian. Aku tahu, dia mungkin tertekan dengan situasi di rumah ini. Tapi apakah dia tidak menyadari bahwa aku juga merasakan hal yang sama? Suatu sore, aku memberanikan diri untuk bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mas, apa ada yang salah? Kenapa sekarang kamu jadi jarang ngomong sama aku? Tanyaku hati-hati, mencoba mencari tahu apa yang dia pikirkan. Dia menatapku sejenak, lalu menghela napas panjang. Gak ada apa-apa, Nisa. Mas cuma capek sama semuanya. Kerjaan, rumah, semuanya bikin pusing. Jawaban itu, meski singkat, seolah menggambarkan betapa jauhnya kami sekarang. Capek sama semuanya, termasuk aku, pikirku dalam hati. Tapi aku tak berani mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya. Aku takut jawaban yang akan keluar dari mulutnya justru lebih menyakitkan. Malam itu, aku duduk di meja makan, menatap piring nasi yang ada di depanku tanpa nafsu makan. Mas Sahrul juga diam, hanya makan dengan tenang tanpa berbicara sepatah kata pun. Heningnya suasana di antara kami seperti dinding tebal yang tak bisa kutembus. Hubungan kami kini tak ubahnya dua orang yang hidup dalam satu rumah, tapi tanpa ikatan batin yang dulu pernah menguatkan kami.
Aku merindukan masa-masa di mana kami bisa tertawa bersama, berbicara panjang lebar tentang mimpi-mimpi kami, dan saling mendukung dalam setiap tantangan. Tapi sekarang, semua itu seakan lenyap, digantikan oleh kesunyian yang menyakitkan. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan pernikahan ini. Tapi pertanyaannya, apakah Mas Sahrul juga masih peduli? Di balik semua penderitaan yang kuhadapi, aku selalu mencari celah untuk bangkit. Meski hidupku terasa seperti lingkaran tanpa ujung, di mana hinaan dan tekanan terus-menerus datang dari segala arah, aku tahu aku tidak bisa menyerah. Ada satu alasan yang membuatku tetap berdiri meski hampir terjatuh. Safa, anak kecil itu, dengan senyumnya yang polos dan tatapannya yang penuh harapan, selalu menjadi pengingat bahwa aku harus terus berjuang. Aku mulai belajar menjadi reseller kosmetik dan afiliator online. Meski harus mencuri-curi waktu di sela-sela pekerjaan rumah yang tak pernah ada habisnya, aku bertekad untuk menambah penghasilanku, sedikit demi sedikit. Setiap rupiah yang kuterima, aku tabung untuk masa depan Safa. Aku tahu, ini bukanlah jalan yang mudah. Pekerjaan rumah dari pagi hingga malam, ditambah lagi harus menghadapi omongan tajam dari ibu mertua dan Mbak Hasna, membuatku lelah baik secara fisik maupun mental. Namun, setiap malam ketika Safa tertidur lelap di sisiku, aku selalu berdoa agar suatu hari aku bisa keluar dari lingkaran penderitaan ini. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tetapi aku yakin akan ada waktunya aku bisa berdiri tegak tanpa harus bergantung pada siapapun, bahkan pada Mas Sahrul. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa memberi kehidupan yang lebih baik untuk Safa, meskipun kini jalan yang kutempuh begitu penuh rintangan. Tapi seiring berjalannya waktu, harapanku mulai memudar. Hinaan dan cercaan yang tak pernah berhenti membuatku lelah. Setiap kali aku berusaha lebih keras untuk mencapai mimpi-mimpiku, selalu ada rintangan yang membuatku terjatuh kembali. Kapanpun aku mencoba meluangkan waktu untuk mengurus usahaku, mengambil ponsel untuk berkomunikasi dengan pelanggan atau memantau penjualan, mereka langsung menganggapku pemalas. Makanya, jadi istri itu jangan cuma main HP. Kerja di dapur, bantu-bantu ibu. Seru Mbak Hasna, sambil mencibir setiap kali melihatku sibuk dengan ponselku. Kata-katanya selalu menusuk, membuatku merasa seperti tidak pernah cukup baik di mata mereka. Aku mencoba menahan rasa sakit itu, berusaha tak terpengaruh, tapi bagaimanapun juga, hinaan itu selalu membuatku goyah. Aku tahu, mereka menganggapku tidak berguna, hanya karena aku tak mampu memberikan mereka apa yang mereka inginkan. Tapi yang tidak mereka pahami, aku melakukan semua ini bukan untuk diriku sendiri. Aku berjuang keras untuk masa depan Safa. 4 bulan sudah aku menjalani dunia baruku sebagai reseller dan afiliator, bekerja diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun. Aku mengumpulkan sedikit demi sedikit uang untuk membantu keperluan Safa dan menyimpan sebagian untuk masa depan kami. Meskipun sering dicibir oleh ibu mertua dan Mbak Hasna, aku tetap bertahan. Bagiku, setiap usaha ini adalah jalan kecil menuju kebebasan dan kemandirian. Namun, takdir seolah berkata lain. Nasib malang menimpa ketika fitnah keji datang dari Mbak Hasna dan ibu mertua. Mereka menuduhku berselingkuh dengan pria lain, mengklaim bahwa uang yang kukumpulkan berasal dari hasil perselingkuhan itu. Tuduhan itu begitu absurd, tetapi Mas Sahrul justru mempercayainya tanpa ragu sedikitpun. Sore itu, sepulang kerja, wajah Mas Sahrul tampak gelap. Tanpa banyak bicara, dia menyeretku masuk ke kamar dengan paksa, meninggalkan Safa yang sedang bermain di ruang tamu. Suasana tegang terasa mencekikku. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Aku terkejut dan langsung memegangi pipi yang memerah. Rasa sakit menyebar ke seluruh wajahku. Ma, kenapa kamu tampar aku? Tanyaku. Suaraku bergetar menahan air mata. Dasar kamu wanita murahan. Selama ini kamu selingkuh. Ya, dengan pria lain? Mas Sahrul menatapku dengan mata penuh kemarahan. Aku kaget mendengar tuduhan itu. Maksudnya apa? Mas? Selingkuh? Aku nggak ngerti.
Ini apa? Kamu senyum-senyum sambil main HP. Mbak Hasna yang ngirim video ini ke aku. Teriaknya sambil menunjukkan ponselnya. Di layar terlihat aku sedang tersenyum sambil menatap layar handphone. Sibuk dengan chat pelanggan. Mah, astagfirullah. Itu nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku nggak selingkuh. Mas, demi Allah. Jawabku, tangisku pecah. Belum sempat aku menjelaskan lebih jauh, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Ibu mertua dan Mbak Hasna masuk tanpa permisi, menambah beban dalam situasi yang sudah sangat mencekam. Udah, Nis, ngaku aja. Semua orang juga sudah tahu kok kalau kamu selingkuh. Mau berdalih apa lagi? Kata Mbak Hasna dengan senyum sinis di wajahnya. Ibu mertua menambahkan dengan nada tegas. Sahrul, ceraikan aja dia. Buat apa kamu pertahankan wanita murahan seperti ini? Dia sudah menghancurkan nama baik keluarga kita. Hatiku hancur seketika. Difitnah tanpa bukti, dihina oleh keluarga yang seharusnya menjadi pendukung, dan kini suamiku sendiri yang lebih percaya pada fitnah mereka daripada kata-kataku. Nih, aku talak kamu. Besok kita urus perceraian. Ucap Mas Sahrul akhirnya dengan dingin, seakan tanpa perasaan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Bagaimana mungkin, setelah 8 tahun menikah, Mas Sahrul begitu mudahnya menjatuhkan talak hanya berdasarkan omongan ibu mertua dan Mbak Hasna? Semua perjuangan, pengorbanan, dan cinta yang kuberikan selama ini terasa sia-sia. Aku terduduk di lantai, air mata membasahi pipiku. Tak ada lagi yang bisa kukatakan. Rasanya semua sudah terlambat. Mas Sahrul telah membuat keputusannya. Sementara ibu mertua dan Mbak Hasna berdiri dengan senyum puas di wajah mereka, aku hanya bisa merasakan kehancuran yang semakin dalam. Keesokan harinya, tepat 8 tahun usia pernikahanku, aku resmi bercerai dengan Mas Sahrul. Tidak pernah terlintas di pikiranku bahwa hari yang seharusnya menjadi perayaan bagi kami malah berubah menjadi momen paling pedih dalam hidupku. Hari itu, aku meninggalkan rumah dengan hati yang hancur. Aku membawa Safa, anakku yang masih terlalu kecil untuk memahami apa yang terjadi. Di belakangku, tertinggal semua kenangan pahit dan rasa sakit yang telah kutahan selama bertahun-tahun. Namun, meskipun aku merasa hidupku hancur berkeping-keping, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Aku akan bangkit, demi Safa, demi masa depan yang lebih baik tanpa harus bergantung pada siapapun. Meskipun hari itu aku jatuh terpuruk, aku tahu akan ada saatnya aku bisa berdiri tegak lagi. Beberapa tahun setelah perceraianku dengan Mas Sahrul, hidupku mengalami perubahan besar. Dari seorang wanita yang dulu terpuruk, kini aku berdiri tegak sebagai sosok yang kuat dan mandiri. Bisnis reseller dan afiliator yang dulu kurintis secara diam-diam kini berkembang pesat. Penghasilanku cukup untuk memenuhi semua kebutuhan Safa dan membangun masa depan yang lebih baik bagi kami. Aku berhasil membeli rumah impianku, sebuah tempat yang hangat dan nyaman untuk Safa dan aku. Tak hanya itu, aku juga membeli mobil baru, sesuatu yang dulu hanya bisa kubayangkan dalam mimpi. Perjuangan yang begitu berat kini terbayar lunas, dan aku merasa bangga pada diriku sendiri karena tidak menyerah di tengah jalan. Sementara itu, kabar tentang kehidupan Mas Sahrul justru semakin memburuk. Setelah bercerai denganku, dia menikah dengan wanita pilihan ibunya. Seorang perempuan yang dari luar tampak sempurna, tetapi ternyata menyimpan banyak rahasia. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, terungkap bahwa istrinya sering bermain dengan pria lain di belakang Mas Sahrul. Wanita itu bahkan tidak segan-segan memanfaatkan Sahrul demi uang dan keuntungan pribadinya. Rumah tangga mereka berantakan, dan Mas Sahrul pun hidup dalam penderitaan. Mbak Hasna juga mengalami nasib yang tak kalah buruk. Suaminya, Mas Ari, ditangkap polisi karena kasus penggelapan uang penjualan motor di perusahaan tempatnya bekerja. Hidup Mbak Hasna menjadi kacau balau setelah itu. Tanpa penghasilan tetap, dia harus berjuang sendiri menghidupi keluarganya, dan keadaannya semakin terpuruk. Suatu hari, tanpa kuduga, ketiganya, Mas Sahrul,
ibu mertua, dan Mbak Hasna datang ke rumahku. Mereka tampak kusut dan lelah, jauh dari sosok angkuh yang dulu selalu merendahkanku. Aku menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Hati ini penuh dengan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Mas Sahrul adalah yang pertama berbicara kepadaku. "Nisa, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Selama ini aku dibutakan oleh kata-kata ibuku dan Hasna. Aku telah menyia-nyiakanmu, dan sekarang aku tahu bahwa kamu adalah wanita terbaik yang pernah ada dalam hidupku." Ibu mertua, dengan air mata menggenang di matanya, ikut angkat bicara. "Nisa, ibu mohon maaf. Ibu menyesal atas semua perlakuan ibu dulu. Kamu sudah seperti anak sendiri bagi ibu, tapi ibu justru menyakitimu. Tolong, kembali lagi ke Sahrul." Mbak Hasna menundukkan kepalanya. "Nis, maafkan Mbak juga. Mbak tahu Mbak sudah jahat padamu. Sekarang Mbak tahu rasanya hidup susah. Kamu wanita yang lebih kuat dari Mbak, dan Mbak menyesal sudah memfitnahmu." Mereka semua terus memohon maaf dan berharap aku kembali kepada Sahrul. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa aku sudah terlalu jauh dari mereka. Terlalu jauh dari masa lalu yang penuh penderitaan. Aku sudah berhasil bangkit, dan tidak ada keinginan sedikit pun untuk kembali ke sana. Aku menatap mereka satu persatu, dan dengan suara tenang aku berkata, "Aku maafkan kalian. Tapi untuk kembali pada Mas Sahrul, aku tidak bisa. Aku sudah menemukan kebahagiaan tanpa kalian. Aku sudah berdiri di atas kakiku sendiri, dan aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama." Mereka terdiam, wajah-wajah mereka menunjukkan penyesalan yang dalam. Namun, kali ini aku tidak lagi merasakan beban yang dulu selalu menghantuiku. Aku merasa bebas, merasa damai. Memaafkan mereka adalah langkah terakhir yang kubutuhkan untuk benar-benar melepaskan diriku dari masa lalu. Setelah mereka pergi, aku menatap Safa yang sedang bermain di halaman rumah. Senyumnya yang cerah mengingatkanku pada alasan mengapa aku harus terus maju. Aku bahagia, dan kebahagiaan ini datang dari usaha keras dan perjuangan panjangku. Bukan dari orang lain, bukan dari harapan yang tidak pasti, tapi dari keyakinanku bahwa aku bisa menciptakan hidup yang lebih baik bagi diriku sendiri dan anakku. Aku telah memaafkan mereka, tapi aku juga telah memilih jalan hidupku sendiri. Dan di jalan itu, aku menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya.